Kalau diingat-ingat lagi, jujur awalnya tuh aku gak pernah nyangka bisa sampai di titik ini. Waktu pertama kali memutuskan untuk ambil tanggung jawab sebagai sutradara, rasanya tuh campur aduk. Ada rasa senengnya, ada rasa bangganya. Tapi jujur, rasa takutnya jauh lebih gede daripada senengnya. Karena tanggung jawabnya itu loh yang bikin takut. Kita harus menyatukan banyak kepala, memastikan visi ceritanya tersampaikan, dan itu ternyata gak gampang. Gak segampang kita nulis puisi. Dan kalau ditanya tekanan, tentunya ada banget sih tekanan yang aku rasain. Ada momen-momen pas latihan dimana semuanya tuh ngerasa stuck, capek, bahkan sempat kepikiran kalau aku bisa gak ya bawa teman-teman ke garis finish. Belum lagi harus ngadepin ekspektasi, ego, dan rasa lelah dari teman-teman yang lain. Di situ mental diuji banget sih. Tapi ya, setiap kali ngelihat prosesnya, ngelihat gimana teman-teman aktor, bahkan teman-teman yang lainnya mau berjuang bareng, mau capek bareng, bahkan kita sampai ketawa-ketawa di sela-sela latihan, itu sih yang jadi motivasi dan juga semangat buat aku tetap bertahan. Dan kalau ditanya motivasi terbesar aku, ya tentunya mereka. Karena mereka selalu ada untuk aku, mendukung aku dan percaya bahwa aku bisa. Sebenarnya dari awal ini bimbang mau menjadi PJ mata kuliah atau enggak. Karena kan seperti yang aku tahu, kalau mata kuliah ini tuh tugas akhirnya itu membuat sebuah pagelaran ya. Jadi aku pikir ini akan menjadi sebuah tanggung jawab yang besar aku menjadi PJ mata kuliah. Tapi pada akhirnya aku memberanikan diri untuk menjadi PJ mata kuliah. Nah, singkat cerita, ketika kita semua mau membuat sebuah struktur kepanitiaan, nama aku tuh sebenarnya di-keep dulu ya, karena kan sebagai ini penanggung jawab mata kuliah, jadi takutnya jadi agak double job. Tapi pada akhirnya aku memutuskan untuk bergabung ke tim properti. Nah, di sini aku bersama teman-teman properti lainnya membuat ya tentu saja properti seperti gubuk, kursi, sayur box dan lain-lain. Meskipun memang di pertengahan ketika kami membuat properti ini banyak miskonsepsi dan juga kesalahan dalam hal yang lain-lain lah. Tapi pada akhirnya alhamdulillah segala properti yang dibutuhkan tuh terbuat lah. Lalu kalau pressure sendiri sebagai tim properti, aku tuh sangat-sangat takut kalau kursi dan gubuknya itu gampang hancur, karena kan memang kursinya sendiri itu sangat-sangat reot ya. Jadi sampai harus ditambal beberapa kali. Tapi alhamdulillahnya semua itu nggak ada skenario terburuk itu, alhamdulillah tidak terjadi. Awalnya aku gak pernah nyangka bisa menjadi bagian dari tim properti, apalagi sebagai kabinnya. Pas awal-awal pertama kali diumumin bakal ada pementasan drama, divisi properti adalah divisi yang paling aku hindari. Aku sampai sempat bilang, aku akan masuk divisi manapun kecuali properti. Tapi nyatanya, omonganku seakan terbalik menjadi doa yang malah membuat aku dipercayai untuk menjadi ketua divisi properti. Kaget? Iya. Takut? Jelas. Bukan karena ngerasa gak mampu. Tapi yang aku pikirkan saat itu, menjadi bagian dari divisi properti itu pasti repot banget. Namun, takdir mengantarkanku pada yang tadinya gak mau menjadi harus mampu. Tapi aku tersadar bahwa nyatanya aku gak jalan sendirian loh. Aku bareng teman-teman. Mereka menjadi motivasi terbesarku. Karena mereka yang telah mempercayai aku sebagai ketua bidang, mereka yang sudah mau membantu aku,
Mereka yang selalu menguatkan aku dikala aku merasa semuanya akan roboh, semuanya akan jatuh. Mereka selalu bilang, semuanya baik-baik saja, semuanya kuat. Dan karena mereka, aku mampu bertahan hingga di titik akhir ini. Di balik itu semua, ada satu tekanan terbesar yang aku rasakan, yaitu ekspektasi orang. Kadang, ekspektasi orang lain tentang hasil itu terlalu tinggi. Aku takut kalau karya kita malah gak bisa ngebangun suasana adegan. Aku takut nantinya malah bikin pementasannya jadi kacau. Ada satu hal yang selalu aku katakan kepada rekan setimku. Aku selalu bilang, mari kita coba dulu. Jangan menyerah sebelum kita mencoba. Kita ciptakan sesuatu dengan sesempurna mungkin. Kerjakan semuanya dengan ikhlas. Walaupun mungkin pada akhirnya tetap saja kita tak mampu mencapai ekspektasi dari setiap orang. Dari semua kerja keras yang sudah kita lalui, akhirnya kita bisa menunjukkan mahakarya dari kerja keras kita. Aku bangga, aku bahagia bisa berproses bareng kalian. Nah, kalau dari Praja sendiri mah, ini mata kuliah yang paling Praja suka. Walaupun pas OTW mau latihan tuh, kadang badan nyarari awak leles. Tapi pas udah jol di agro mah, badan kayak, wah jadi semangat gitu, bergairah gitu ketemu benua raga semuanya. Kita ketawa, bercanda, yang pastinya tuh ini kenangan bakal jadi kenangan manis kalau dilihat kembali nantinya. Sebenarnya ada di hati kecil Praja, pengen banget di panggung kali ini tuh durasi Praja lebih lama gitu. Soalnya kalau udah soal panggung pementasan drama kayak gini tuh Praja bergairah banget. Kalau diibaratkan tuh, ibarat nih panggung adalah seseorang yang Praja sangat cintai. Jadi pengen banget lebih lama bersamanya. Kalau soal pressure buat aku sendiri mah, alhamdulillah nggak ada. Paling capek aja. Soalnya sebagai karakter penjaga malam, ada adegan yang lari dan suara harus teriak, maling, sekenceng-kencengnya. Sedangkan Praja teh soft spoken orangnya. Tapi eta semua terbayarkan dengan hasil yang luar biasa dari aku dan semuanya. Pokoknya luar biasa lah semuanya. Awalnya saya tidak pernah membayangkan akan berdiri di panggung sebagai aktor. Proses casting yang penuh ketidakpastian justru membuka jalan bagi pengalaman pertama yang begitu berharga. Latihan demi latihan memang melelahkan. Tapi rasa letih itu luluh oleh kebersamaan dan semangat teman-teman yang selalu hadir. Saat pementasan tiba, atmosfer panggung sempat membuat saya goyah. Ada rasa ragu, ada ketakutan kecil yang menyelinap. Namun, keberanian yang terkumpul dari dukungan orang-orang di sekitar akhirnya mendorong saya untuk melangkah. Dan alhamdulillahnya, pementasan berjalan dengan lancar. Pengalaman ini mengajarkan bahwa keberhasilan bukan hanya soal kemampuan individu, melainkan juga tentang kebersamaan, dukungan, dan kerja keras bersama. Menjadi aktor bukanlah sesuatu yang direncanakan, tapi takdir membawa Agus untuk tampil di atas panggung. Di balik tiap dialog yang diucapkan, justru ada rasa gugup dan takut yang disembunyikan. Di balik setiap senyuman, juga ada lelah yang tak pernah benar-benar terlihat. Agus belajar bahwa menjadi seseorang yang bukan diri kita itu ternyata sulit, agar orang lain dapat merasakan makna dari sebuah cerita. Yang paling berharga ternyata bukan hanya tepuk tangan dari pertunjukan, melainkan kebersamaan saat latihan, tawa yang pecah karena adegan yang salah, saling menyemangati ketika lelah, dan cerita-cerita sederhana
di balik layar yang menjadi semuanya hidup. Dari sanalah kita belajar bahwa sebuah pertunjukan bukan hanya tentang tampil di depan umum, melainkan tentang tumbuh dan selesai dengan kata alhamdulillah maksimal. Kalau ada yang nanya, gimana sih jadi si Ece? Atau apakah susah menjadi si Ece? Halo guys, di sini aku mau cerita sedikit mengenai perjalanan aku memerankan karakter si Ece. Yang diawali dengan aku hanya iseng-iseng milih si Ece pada saat casting karena aku melihat dialognya itu sedikit. Jadi aku ya udah ini aja biar gak pusing. Dan pada akhirnya aku terpilih nih jadi si Ece. Aku juga sempet kaget karena ternyata yang casting si Ece itu cuma 2. Aku sama teman aku satu lagi, dan akulah yang terpilih. Tapi di sana setelah pemilihan itu kita mulai latihan, kita mulai reading, kita mulai masuk ke karakter masing-masing, menyerapi semua dialognya itu dan memahami gimana nih karakternya masing-masing. Setelah berjalan, kita reading segala macam, akhirnya ada gambaran nih. Dan sebelum ada si Ece, sebenarnya itu namanya bukan Ece, tapi si Embo dari Jawa. Karena aku tidak bisa bahasa Jawa dan gak bisa medok, jadi akhirnya diganti menjadi si Ece. Terus kalau ada yang nanya, apakah susah menjadi si Ece? Sebenarnya enggak susah-susah banget dan enggak gampang juga. Yang enggak gampangnya itu karena kita perpindahan ekspresi itu benar-benar harus menyesuaikan gitu. Yang dari tadinya awal-awal tuh manja-manja imut gitu, malu-malu manja, terus marah, akhirnya nangis, dan seperti biasa lagi, terus kaget. Itu sih yang membuat pusing juga gitu. Dan mungkin kadang juga mulut ini belibet, apalagi ngomong Sunda itu kadang kemana aja gitu. Tapi seneng juga gitu karena karakter si Ece ini kan dari Sunda dan aku juga dari Sunda, jadi ya udah dialognya itu seperti aku ngomong sehari-hari aja, Indonesia campur Sunda. Menurut aku setelah kemarin latihan dan pementasan itu sangat-sangat berkesan gitu karena kita itu benar-benar sama-sama dari nol, sama-sama belajar juga, dan seru banget bisa menemukan partner yang seru, yang baik gitu, yang selalu support juga, gak menjudge meskipun salah gitu, tapi dia membimbing gitu. Itu aja sih dari aku ya. Udah lanjut ke yang lain. Halo Benua Raga, bisa tebak gak aku siapa? Kalian pasti taunya aku adalah orang yang paling akrab dengan perjalanan panjang setiap kali mau latihan. Pulang pergi 28 km bukan sesuatu hal yang mudah, bukan? Ada malam-malam saat aku pulang sambil nangis karena capek. Ada juga hari-hari ketika aku harus terus mengalah, menyesuaikan banyak hal dan memilih untuk tidak egois. Jujur, berkali-kali aku kepikiran buat berhenti aja deh. Tapi setiap kali sampai di tempat latihan, aku selalu ingat kenapa aku masih ada di sini. Ya karena ada Benua Raga. Ada orang-orang yang tanpa sadar jadi alasan kenapa aku tetap mau datang. Jadi alasan kenapa aku tetap mau latihan dan jadi alasan tetap berjuang bersama. Kalau dipikir-pikir, aku sebenarnya bisa aja memilih diriku sendiri. Memilih untuk istirahat aja. Memilih untuk menyerah. Tapi ternyata kebersamaan ini jauh lebih berharga daripada rasa lelah yang harus kulewati di jalan. Si Peci. Itulah istilah yang aku perankan dalam pementasan drama kali ini. Tak disangka, ternyata Peci ini menjadi saksi dalam perjalananku kali ini. Pengalaman yang tidak datang 2 kali dan tidak bisa terulang lagi. Ku ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu
yang telah menyediakan wadah bagi kami, khususnya untukku, untuk tetap berekspresi dan menunjukkan jati diri. Dan terima kasih juga kepada teman-temanku yang sudah saling membantu menyukseskan acara drama kali ini. Aku gak pernah membayangkan sebelumnya bisa dipercaya menjadi pimpinan produksi dan membersamai perjalanan kita sampai di titik ini. Buat aku, ini bukan hanya sebuah tanggung jawab, tapi juga kesempatan untuk belajar tentang arti dari kepercayaan, kebersamaan, dan kepemimpinan. Selama proses ini, aku semakin memahami bahwa seorang pemimpin bukan tentang berjalan paling depan, melainkan memastikan tidak ada yang merasa berjalan sendirian. Setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap proses menjadi pelajaran yang sangat berarti untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dari awal sampai akhir, satu hal yang selalu aku pegang adalah keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan selalu memiliki makna. Dan yang paling berharga bukan hanya pementasan yang telah kita selesaikan, tetapi perjalanan yang berhasil kita lalui bersama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan hati, waktu, tenaga, dan komitmennya selama proses kita ini. Terima kasih sudah saling percaya, saling menguatkan, dan menjadi tim yang aku bangga pernah berjalan bersama kalian. Semoga apa yang sudah kita lewati ini menjadi kenangan yang baik, pelajaran yang berharga, dan pengingat bahwa kita saling percaya dan bergerak bersama. Tidak ada proses yang benar-benar sia-sia. Terima kasih. Halo, nama aku Naila Melia Putri. Aku berperan sebagai si kacamata di sebuah naskah drama. Untuk menjadi seorang aktor ini sendiri, aku memang sudah diniatkan dari sebelum adanya drama ini. Tapi beberapa kali juga ingin berpikiran ingin menjadi seorang sutradara gitu. Setelah ditetapkannya menjadi aktor, itu jujur ada perasaan seneng, lalu juga ada perasaan kayak wah ini tanggung jawab gue gede banget nih gitu. Sebelumnya aku juga ingin mengucapkan permohonan maaf atas segala-gala kesalahanku untuk para ex-op, terutama mungkin stage manager gitu ya, karena aku ada beberapa kali berargumen gitu ya. Mohon maaf sekali atas kesalahanku, atas ketikan yang mungkin menyakiti hati kalian. Terus juga kayak perasaan kalau selama latihan tuh pasti ya capek gitu ya, apalagi jam 6.50 di beberapa kali latihan. Tapi aku mencoba terus gitu di kosan, kayak baca sebelum tidur, kayak aku nadanya harus bagaimana ya gitu, karena keinget kata Paresa kalau sebuah drama tuh emang harus disangkut pautkan dengan psikologis si tokoh itu sendiri gitu ya, biar rasanya tuh sampai ke penonton gitu. Dan juga ada kesibukan lainnya selain drama dan juga akademik. Terus juga harus dilanjut dengan pelatihan yang mungkin kadang pulang itu sampai malam, dan itu tuh menjadi salah satu hal yang paling aku syukurin untuk pulang sampai malam, karena mungkin kita ini bisa dibilang proyek terakhir ya. Allah masih kasih kesempatan untuk kasih orang tua aku tuh kesehatan, jadi masih bisa ke Bandung. Sebelum naik panggung jujur deg-degan banget, nggak tahu tiba-tiba mellow, kayak aku mau ditonton nih sama orang tua aku gitu.
takut tidak memberikan hasil yang maksimal karena sudah jauh-jauh gitu dari Bekasi ke Bandung. Tanpa mereka, aku gak bakal jadi sutradara yang keren. Dan aku bangga banget bisa jadi bagian dari proses kalian. Terima kasih untuk semua rekan yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tanpa adanya kalian, langkah pertama saya sebagai aktor tidak akan pernah terwujud. Jadi ya itu aja, aku pengen mengusahakan yang terbaik untuk pagelaran ini. Untuk segala kerja kerasnya selama ini, aku bangga sama kalian guys. Untuk diriku dan semua usaha kalian, terima kasih. Semoga kedepannya kita tetap bisa kompak dan terus berkarya lagi. Terima kasih ya Benua Raga. Terima kasih sudah menjadi alasan di balik setiap kilometer yang aku tempuh. Terima kasih sudah membuat semua perjuangan ini terasa layak. Sampai nanti, semoga kita selalu mengingat bahwa pernah ada satu perjalanan yang begitu jauh, tetapi juga begitu indah, karena kita menjalaninya bersama. Terima kasih banyak untuk semua teman-temanku yang sudah berkontribusi, yang sudah bekerja sama, yang sudah meluangkan waktunya, tenaga maupun pikirannya. Terima kasih banyak, pokoknya sangat amat berterima kasih. Dan juga aku ingin mengucapkan permohonan maaf ngucapin aku bangga sama kalian. Aku bangga banget sama kalian, pokoknya sudah bekerja sama, sudah berjuang sama-sama. Oke guys, jadi kita udah mau gladi bersih. Tadinya bikin kita kecil-kecilan dan sampai lagi hari-hari kita alhamdulillah maksimal. Pokoknya keren terus Benua Raga. Mudah-mudahan pagelaran ini menjadi apa sih? Penampilan. Menjadi penampilan. Lanjutin dia ngomong. Tadi akhirnya apa? Penampilan kita menjadi apa ini? Pelatihan gladi bersih ini menjadi apa? Oke guys, jadi hari ini kita lagi gladi bersih buat pembukaan drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil kayak Arifin Sumur oleh Anuraga Natya. Ini buat kalian semua, jangan lupa siapkan outfit terbaik kalian untuk bertemu kami para aktor dan para tim apa sih, tim pro. Dadah, sampai jumpa. Tahun lalu berjuta alasanku, maaf tak bisa pulang, penghasilanku pas-pasan. Kali ini sudah lumayan, berkat doamu dijabah sama kaya. Dan tahun ini ku bisa pulang oleh Matahari masih terlalu rendah untuk kamu hianati. Tapi anehnya bukan kau yang menyambutku. Oh ternyata kau yang lebih dulu pulang. Ku bertamu ke rumah barumu, tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wewangian khasmu. Jarak ini terlalu jauh, kalau rindu aku tak mampu. Soal ikhlas ternyata aku
aku masih amati. Gengsi menyelimutiku, manusia ini kehilanganmu. Kemanapun kapanpun, ini desain yang harus kita garap sekarang. Ini di belakang gonggong ini banyak tuh Ariel di marah. Sesi potret yang selalu ku benci. Aneh rasanya kau tak di sini. Susunan barisannya tak sama lagi. Oh, 1, 2, 3. Ini nyata kau telah pergi. Alhamdulillah, semangat guys, keren banget. Aduh, pening ya. Gimana Bu? Dari sekarang? Belum dekat ini. 100%. Masya Allah. Ram, gimana Ram hari ini? Bintang 4, besok 5 ini. Masya Allah. Gimana Bu? Hari ini Bu? Hari ini cukup mengesalkan sebenarnya karena aku day one right day and sekarang day one geladi, jadi tuh Banyak rasa kesal. produksi bukan ada. Tapi semoga besok sukses ya. Amin. Jangan lupa nonton guys, nonton. Ini lagi makan. Ini tuh jujur, ini tuh ya makannya beneran lo tuh. Ini tuh yang di panggung. Untuk hari ini gimana nih? Untuk hari ini udah agak cukup bagus. Udah ada yang dikasih kelebihan. Alhamdulillah. Mantep ya. Minim revisi. Jangan lupa nonton pokoknya kalau kalian penasaran. Terus nonton, dadah. Bye. Bu bendahara aman? Gak aman. Kenapa Uangnya gak ada. Uangnya nggak ada ya Allah. Uangnya gak ada. Banyak. Insya Allah ada. Amin. Ibu ini make up nih. Ini gimana nih? Alhamdulillah aman. Tapi takut ada yang gak aman. Tapi aman kayaknya insya Allah. Insya Allah aman. Gusti Allah. Masya Allah. Ini sedang membereskan properti. Mau beli makan nggak? Beli makan? Yuk beli makan yuk, kita keluar. Kamu beli makan? Itu apa? Kamu beli makan di mana? Kayaknya di luar. Di luar mana? Di atas. Di para aktor. Ada kok. Hari kalau udah ada udah sudah capek. Sekarang kita istirahat yo. Semangat besok. Oke. Musik. Hai. Gimana nih? MC. Ya, musik tuh adalah nyawanya drama. Jadi kita agak hati-hati. Walaupun tangan gemeteran bagaimanapun, kita harus bisa mencet pas. Semangat. Semoga gak kepeleset. Amin. Bu aman Bu? Aman. Guys, ini Hamil 1, sini ada Hamil jam. Sekarang kita udah Hamil jam. Sini ada yang tadi pasangin baru, ya Allah. Anggap aja ya. Serahkan pada seleramu yang lebih maju, tapi tak ruang. Aku ikut pertimbangkan karena kalau nanti kita punya kesibukan malam, tetap kumpul di meja panjang ruang makan, kita berbincang tentang hari yang panjang. Boleh kamu
kita usahakan rumah itu.